Oke, selamat datang di video kelompok kami, Pangling dan teman-teman. Sebenarnya sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Joseph Sebastian. Di sini saya akan mengawali presentasi mengenai hasil pengujian sistem dari kelompok kami. Nah, jadi kelompok kami itu menggunakan TR dari teman saya Oi Viko. Begitu. Nah, teammate saya ada Viko dengan NIM 006, ada Feli dengan NIM 009, dan saya pribadi NIM 095. Nah, lanjut, apa aja yang akan kita bahas di video kali ini? Yaitu ada pendahuluan untuk black box, dan modul yang kita tes di black box ada login, ada items, ada transition, ada supplier, ada categories, ada destination, ada users, dan yang terakhir nanti di black box ada hasil perhitungan dan kesimpulan. Di bagian white box itu ada pendahuluan, ada tools dan metodologi, dan yang dites di white box itu ada authentication atau login yang tadi, ada juga categories dan juga items, dan terakhir nanti ada analisa dan kesimpulan dari white boxnya itu sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan secara keseluruhan dan referensi yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke black box. Jadi black box sendiri itu adalah testing yang digunakan untuk mengukur apakah website ini bisa berjalan sesuai yang dibutuhkan. Jadi misalnya saya berharap website ini tuh nanti bisa manage item atau bisa CRUD item, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita nanti lihat di situ. Terus teknik yang kita gunakan adalah equivalence versioning. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok invalid, valid, dan juga kosong. Terus untuk boundary value analysis itu kita pakai di bagian seperti price yang misalnya nggak bisa kurang dari 0, atau quantity yang nggak bisa kurang dari 0, seperti itu. Oke, kita lanjut ke login. Nah, login di sini ada yang pertama itu kalau misalnya ya kita login seperti biasa, username, password, dan kita berharap kalau itu benar. Ini posisinya di yang tes ID 1 ini itu benar semua, dan kita akan masuk ke dashboard seperti itu. Terus apabila yang ada salah satu yang salah, entah itu username atau password, dia akan memunculkan message berupa username atau password salah. Dan ini kalau di login atau authentication overall aman, overall sesuai semuanya. Jadi seperti itu. Misalnya ini kalau kosong, dua-duanya kosong atau salah satu kosong, dia akan memunculkan please fill out this field like this. Alright, kita lanjut ke item management. Di item management ini ya ada beberapa yang tidak sesuai harapan. Oke, untuk input add item mungkin saya coba demokan. Oke, jadi di add item itu ada name, price, kategori, sama supplier. Nah, yang mandatory di sini ada name sama price. Sebenarnya ini mandatory semua, cuman kalau saya save, yang merah hanya yang di name sama price ada ya. Sedangkan yang diharapkan itu tuh kalau misalnya kategori kosong, kalau kategorinya kosong atau validasinya kosong, suppliernya kosong, itu akan muncul pesan error seperti kategori wajib dipilih atau supplier wajib dipilih. Dan untuk harganya juga dia masih bisa minus. Jadi saya misal input minus 100 ini masih bisa seperti ini, ada data yang minus 1 seperti itu. Untuk yang lain aman, sesuai harapan semua. Seperti tadi, kalau kosong dia akan muncul merah dan user harus input lagi. Setelah itu kalau misalnya sudah diisi semua, dia akan masuk ke sini, ke data begitu. Oke, kita lanjut ke edit. Edit itu sama sebenarnya, tapi mungkin ini belum masuk ke sini atau sepertinya belum. Jadi misal edit item, dia harus milih itemnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan edit. Jadi misal tadi saya belum milih, tadi ada keluar di sini select item, terus kalau sudah akan keluar seperti ini, seperti itu. Alright, lanjut lagi di sini. Untuk fieldnya kalau kosong ya ini sama, sebenarnya overall sama kalau edit sama add itu, dan di price juga sama. Ada beberapa yang tidak sesuai pun juga masih sama. Ada kategori sama supplier, terus ada price yang masih bisa di bawah batas minimum atau di bawah 0. Kita lanjut ke delete. Delete nih
seperti ini. Misalnya kita mencet delete, dia harus pilih dulu item mana yang mau di delete. Misalnya saya pilih telur terus delete. Nah, di sini kan ada muncul pop-up konfirmasi, dia muncul sesuai. Setelah itu kalau kita cancel dia akan nutup, kalau kita oke dia akan berubah jadi inactive seperti itu. Lanjut ke view history. View history ini juga modelnya hampir sama seperti yang edit delete, dia harus milih itemnya terlebih dahulu baru bisa view history. Nah, misal ini telur, dia belum ada transaksi sama sekali, belum ada barang masuk atau barang keluar dari telur ini sendiri, jadi dia belum ada histori apapun. Seperti itu. Nah, misalnya ada seperti Jati. Nah, dia ada beberapa barang yang ada beberapa histori barang keluar atau masuk. Ini nanti masuk ke modul transaction seperti itu. Oke, kita lanjut masuk ke transaction. Di sini ada input barang masuk. Barang masuk ini fieldnya seperti ini, ada item, ada quantity, ada cost. Nah, cost ini dia auto input. Jadi misal saya pilih Milo, harganya dia auto ke isi gitu. Terus misal ini kosong, ini nanti akan menjadi boom. Ya, fieldnya akan jadi merah seperti itu. Jadi sesuai dengan mana ya ini. Nah, ini semua field dibiarkan nol, sistem akan menolak, dan tanda merah dalam field nama. Ya, jadi karena namanya itu mandatory, jadi harus diisi. Gitu. Nah, tadi saya sempat membahas tentang BVA. Jadi BVA di sini digunakan di quantity ini. Oh ya, tadi sempat juga di item ada di price. Itu kita menggunakan BVA. Nah, kalau di sini kita BVA-nya tuh ada di quantity ini. Jadi misal dia 1, dia nggak bisa kurang dari 1. Misal saya input sendiri pun -1 atau -5, dia akan tetap menjadi 1, dan itu sesuai dengan ini. Nah, ini sayangnya ada yang tidak sesuai, yaitu quantity dengan nilai eksponen atau sangat besar. Jadi ini masih belum ada boundary untuk item yang lebih gede gitu lah. Seperti itu. Mohon maaf. Untuk barang keluar, fieldnya hampir sama, cuman dia beda, ada destinationnya juga bisa jadi merah seperti di sini. Semua field dibiarkan kosong dan ada tanda merah di nama dan destination karena stoknya. Nah, kalau semisal saya memilih stok yang 0, oh di sini kebetulan nggak ada stok yang 0 sepertinya, atau ada? Oh, ada jus susu. Ntar kita ke barang keluar, kita pilih jus. Destination di sini dia harusnya keluar error. Oh, bisa. Oh, stok tidak cukup. Ya, seperti itu. Muncul stok tidak cukup berarti dia sesuai. Kalau di barang keluar ini dia aman semua. Dia sesuai semua dengan harapan kita. Seperti ya dia bisa muncul di tabel kalau misalnya valid semua, disamin valid semua. Terus input kuantitinya tidak bisa kurang dari 1. Setelah itu input quantity sama dengan stok yang tersedia, transaksi berhasil tersimpan, item tabel stok berkurang. Oh, ini semisal kuantitinya itu sesuai dengan stok yang ada, jadi dia bakal mengurangi stok yang ada di database juga. Stok yang ada di gudang maksud saya, ya seperti itulah. Terus ada input quantity kalau lebih dari stok. Nah, nanti ada stok tidak cukup seperti yang tadi saya lakukan kalau 0. Terus ya, ini sudah tadi input quantity menjadikan menggunakan karakter non numerik. Nah, ini juga nanti dia bisa balik lagi jadi 1 seperti itu. Berapa menit? Oh, oke. Nah, jadi 1 seperti itu untuk transaction. Return barang dia tipenya tuh model return barangnya tuh seperti ini. Jadi dia misal ada type yang keluar seperti saat ini, kayu jati ini, kalau saya return dia akan balik lagi ke gudang. Jadi kayak balikin lagi ke gudang seperti itu untuk harapannya. Nah, di sini kalau memilih memilih transaksi per type keluar lalu klik return, nah dia akan muncul pop-up seperti ini. Dan juga kalau kita cancel dia akan nutup, dia berhasil nutup. Dan juga kalau klik OK dia bakal ke return seperti ini. Actionnya jadi berubah. Seperti itu untuk transaction. Kita ke supplier management, add
field yang mandatory itu ada name sama contact. Nah, jadi kalau seperti biasa kalau fieldnya kosong dia akan menjadi merah dan itu sesuai semua. Dan yang tidak sesuai sayangnya ada di BVA. Oh iya, ini juga mau menggunakan BVA di bagian ini karena minimal 10 digit dan maksimal 13 digit. Namun di sini masih belum memenuhi harapan tersebut. Jadi masih bisa input kontak lebih kurang dari berapa? 10 atau dia masih belum menampilkan error message-nya seperti itu untuk add supplier. Nah, untuk input kontaknya juga masih bisa non numerik, jadi masih bisa huruf yang dimasukin seperti itu. Oke, mungkin itu sudah semua yang add supplier, karena untuk field yang kosong itu sama seperti field-field yang lain, dia akan menjadi merah dan ini sesuai semuanya. Bagus. Oke, untuk lanjutannya ada edit supplier. Untuk lanjutan di modul supplier dilanjutkan oleh teman saya Feli. Oke, berikutnya saya akan membahas kasus uji atau test case dengan tes ID A0010 yang dilakukan untuk menguji modul suppliers dengan fungsi edit suppliers. Yang pertama, dengan tes ID A0010.1, pengujian dilakukan dengan cara mengedit nama dan kontak menjadi data kosong atau null. Kemudian, hasil yang diharapkan adalah sistem menolak dan field input menjadi merah. Dan hasilnya adalah sesuai. Berikutnya, dengan tes ID A0010.2, pengujian dilakukan dengan mengedit nama dengan data yang valid dan kontak dengan data kosong atau null. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak dan field input menjadi berwarna merah. Dan dari hasil pengujian, kita mendapatkan bahwa hasil yang muncul adalah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berikutnya adalah test case ketiga, yaitu dengan tes ID A0010.3. Pengujian dilakukan dengan melakukan edit kontak dengan data yang valid dan nama dengan data yang null atau kosong. Harapannya adalah sistem menolak dan field input menjadi berwarna merah. Kemudian, setelah dilakukan pengujian, hasilnya adalah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya, dengan tes ID A0010.4, pengujian dilakukan dengan cara mengedit nama dan kontak dengan data yang sama-sama valid. Harapannya adalah berhasil menambahkan supplier ke database. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya adalah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berikutnya adalah kasus uji dengan tes ID A0011 yang dipakai untuk menguji modul suppliers dalam fungsi delete suppliers. Yang pertama, dengan tes ID A0011.1, pengujian dilakukan dengan menekan tombol delete pada row item. Hasil yang diharapkan adanya muncul pop-up konfirmasi apakah user ingin melakukan delete atau melakukan cancel. Hasilnya adalah sesuai. Dan tes ID berikutnya, yaitu test case dengan ID A0011.2, adalah dengan klik yes pada pop-up konfirmasi delete. Hasil yang diharapkan adalah status data yang awalnya aktif menjadi inaktif. Hasilnya adalah sesuai. Kemudian tes case yang ketiga, yaitu dengan tes ID A0011.3, yaitu klik no pada pop-up konfirmasi delete. Hasil yang diharapkan adalah pop-up hilang, dan setelah pop-up hilang, tidak ada perubahan status. Dan hasilnya adalah sesuai. Berikutnya, kita akan menguji kategori manajemen, yaitu pada kasus uji dengan tes ID A0012 pada modul kategoris dengan fungsi untuk menambahkan kategori baru atau add kategori. Yang pertama, dengan tes ID A0012.1, pengujian dilakukan dengan input nama dengan data yang valid dan description null. Hasil yang diharapkan adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Kemudian, setelah dilakukan pengujian, sesuai. Berikutnya adalah test case dengan ID A0012.2. Pengujian dilakukan dengan cara input description dengan data valid dan nama dikosongkan atau null. Hasil yang diharapkan adalah input fields menjadi merah dan data tidak tersubmit. Kemudian hasilnya adalah sesuai. Untuk test case ketiga, yaitu dengan ID A0012.3, pengujian dilakukan dengan cara input seluruh field dengan data yang kosong atau data null. Harapannya adalah input fields menjadi merah dan data tidak tersubmit. Hasilnya adalah sesuai. Dan untuk test case terakhir, test case keempat, yaitu pengujian dilakukan dengan cara menginput seluruh field dengan data yang valid. Harapannya adalah data tersubmit dan menampilkan data terbaru. Hasilnya adalah sesuai. Berikutnya adalah kasus uji dengan ID A0013 untuk modul kategoris bagian fungsi edit kategori. Yang pertama, dengan tes ID A0013.1, pengujian dilakukan dengan cara mengedit nama menjadi data valid dan description menjadi kosong atau null. Hasil yang diharapkan adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya adalah sesuai dengan harapan.
Kemudian untuk tes ID berikutnya, yaitu ID A0013.2, pengujian dilakukan dengan cara melakukan edit nama menjadi kosong atau null, dan description menjadi data yang valid. Hasil yang diharapkan adalah input fields menjadi merah dan data tidak tersubmit. Kemudian hasilnya setelah dilakukan testing, yaitu sesuai dengan harapan. Berikutnya, untuk test case dengan ID A0013.3, pengujian dilakukan dengan cara mengedit nama dengan data yang valid. Harapannya adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Dan hasilnya setelah dilakukan testing adalah sesuai dengan harapan. Berikutnya adalah kasus uji atau test case dengan ID A0014 dilakukan untuk menguji modul kategoris di bagian fungsi delete kategori. Yang pertama, dengan tes ID A0014.1, pengujian dilakukan dengan cara menekan tombol delete pada row item. Harapannya adalah muncul pop-up konfirmasi apakah user ingin mendelete atau cancel, dan hasilnya adalah sesuai. Test case berikutnya adalah dengan ID A0014.2, yaitu klik yes pada pop-up konfirmasi delete. Hasil yang diharapkan adalah status data yang di-pick atau dipilih tadi menjadi inactive. Hasilnya yaitu sesuai dengan harapan. Berikutnya adalah test case dengan ID A0014.3, yaitu klik no pada pop-up konfirmasi delete. Hasil yang diharapkan adalah pop-up hilang dan tidak adanya perubahan status. Kemudian hasilnya adalah sesuai. Berikutnya adalah pengujian untuk destination management, yaitu kasus uji atau test case dengan ID A0015 untuk menguji modul destinations di fungsi add destination atau fungsi ketika user ingin menambahkan destinasi ke data warehouse atau gudang. Yang pertama, dengan tes ID A0015.1, pengujian dilakukan dengan menginput nama dengan data yang valid dan field lain nol atau dikosongkan. Hasil yang diharapkan adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Setelah dilakukan testing, hasilnya sesuai. Test case berikutnya dengan ID A0015.2, input kontak dengan data valid dan nama nol atau namanya dikosongkan. Hasil yang diharapkan adalah input field menjadi berwarna merah dan data tidak tersubmit. Hasilnya yaitu sesuai. Test case berikutnya yaitu dengan ID A0015.3, yaitu pengujian dilakukan dengan cara menginput address dengan data valid dan bagian nama diisi dengan data kosong atau null atau dikosongkan. Hasil yang diharapkan adalah input fields menjadi berwarna merah dan data tidak tersubmit. Untuk pengujian ini mendapatkan hasil sesuai. Dan test case berikutnya yaitu dengan ID A0015.4, pengujian dilakukan dengan cara menginput seluruh field dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Dan untuk pengujian kali ini, hasilnya yaitu sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berikutnya adalah kasus uji dengan ID A0016 untuk menguji modul destination, bagian edit destination. Yang pertama, dengan tes ID A0016.1, pengujian dilakukan dengan cara melakukan edit semua field dengan data kosong atau nol. Hasil yang diharapkan adalah input fields menjadi berwarna merah dan data tidak tersubmit. Hasilnya yaitu sesuai. Pengujian kedua yaitu dengan tes ID A0016.2, pengujian dilakukan dengan cara mengedit semua field yang wajib dengan data yang valid. Jadi untuk field yang tidak wajib dikosongkan. Hasil yang diharapkan adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Hasilnya yaitu sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah untuk test case dengan ID A0016.3, pengujian dilakukan dengan cara mengedit semua field dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan di sini adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Hasil dari pengujian yang sebenarnya mendapatkan hasil sesuai. Kemudian untuk kasus uji berikutnya adalah test case dengan ID A0017 untuk menguji modul destinations kembali, tetapi kali ini di bagian atau di fungsi mengenai delete destination. Yang pertama, test case dengan ID A0017.1 dilakukan dengan menekan tombol delete pada row item. Hasil yang diharapkan adalah munculnya pop-up konfirmasi, dan setelah dites, sesuai. Kemudian test case berikutnya dengan tes ID A0017.2, yaitu melakukan klik yes pada pop-up konfirmasi delete. Harapannya adalah status data yang awalnya aktif menjadi inactive. Hasilnya adalah sesuai. Kemudian test case berikutnya yaitu dengan ID A0017.3, yaitu melakukan klik no pada pop-up konfirmasi delete. Hasil yang diharapkan adalah pop-up hilang dan tidak adanya perubahan status. Kemudian hasilnya adalah sesuai. Berikutnya adalah menguji bagian user management. Yang pertama, dengan kasus uji atau test case dengan ID A0018 untuk menguji modul users di bagian atau di fungsi mengenai add user atau fungsi untuk menambahkan user baru. Yang pertama, test case dengan ID A0018.1, pengujian dilakukan dengan cara menginput username dengan data kosong atau nilai 0, kemudian password dan role dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan di sini adalah input field username menjadi merah dan data tidak tersubmit. Kemudian hasilnya adalah sesuai.
Berikutnya adalah test case dengan ID A0018.2. Pengujian dilakukan dengan cara menginput password dengan data kosong atau null, tetapi username dan role dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan adalah input field password menjadi berwarna merah dan data tidak tersubmit. Kemudian di sini hasilnya adalah sesuai. Test case berikutnya yaitu dengan ID A0018.3. Pengujian dilakukan dengan cara menginput role null atau role-nya dikosongkan, username dan password dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan adalah data tersubmit dengan role default admin. Kemudian di sini hasilnya adalah sesuai. Berikutnya adalah test case dengan ID A0018.4. Pengujian dilakukan dengan cara menginput seluruh field dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan adalah data tersubmit dan tabel menampilkan data terbaru. Dan setelah dilakukan pengujian, hasilnya itu sesuai. Berikutnya adalah test case atau kasus uji dengan ID A0019, yaitu untuk menguji modul users dengan fungsi edit user atau mengedit data user yang telah terdaftar. Yang pertama, test case dengan ID A0019.1. Pengujian dilakukan dengan cara mengedit username menjadi null, password dan role dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan di sini adalah input field username menjadi merah dan data tidak tersubmit. Hasilnya yaitu tidak sesuai. Ketika dilakukan pengujian, pop-up untuk mengubah edit user tidak muncul. Kemudian, untuk test case berikutnya, yaitu A0019.2, pengujian dilakukan dengan cara mengedit password menjadi null, username, dan role dengan data yang valid. Kemudian, harapannya adalah input field password menjadi berwarna merah dan data tidak tersubmit. Hasilnya adalah tidak sesuai. Karena, kembali seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pop-up untuk mengedit user tidak muncul. Dan test case berikutnya yaitu dengan ID A0019.3, yaitu pengujian dengan cara edit role menjadi null, username dan password dengan data yang valid. Harapannya adalah data tersubmit dengan role default admin. Namun hasilnya tidak sesuai karena pop-up untuk mengedit tidak muncul. Kemudian test case berikutnya dengan ID A0019.4, yaitu pengujian dilakukan dengan cara mengedit seluruh field dengan data yang valid. Hasil yang diharapkan adalah data user baru tersimpan dan muncul di list user. Hasilnya adalah tidak sesuai karena pop-up untuk mengedit tidak muncul. Berikutnya adalah test case atau kasus uji dengan ID A0020 untuk menguji modul users di bagian fitur delete user. Untuk test case pertama dengan ID A0020.1, dilakukan menekan tombol delete pada row item. Harapannya adalah muncul pop-up konfirmasi apakah user ingin mendelete atau cancel dan hasilnya adalah tidak sesuai. Karena pada button delete user ini ketika dipencet dia tidak menghasilkan suatu perubahan. Berikutnya dengan tes ID A0020.2 yaitu klik yes pada pop-up konfirmasi delete. Harapannya adalah data user terhapus dari sistem atau database-nya. Hasilnya tidak sesuai karena pop-up-nya pun tidak muncul. Kemudian untuk test case yang terakhir yaitu test case dengan ID A0020.3 yaitu klik no pada pop-up konfirmasi delete. Harapannya adalah pop-up hilang dan tidak ada perubahan data. Namun hasilnya tidak sesuai karena pop-up untuk delete tidak muncul sama sekali. Setelah melakukan beberapa skenario, beberapa test case, maka kita mendapatkan hasil pengujian sebagai berikut. Yang pertama dengan ID A001, pengujian pada modul login atau autentikasi dengan total pengujian 6 terdapat 0 total defect. Kemudian dengan ID A002, menguji modul items untuk fungsi add items dengan total pengujian 8 ditemukan sebanyak 3 defect. Kemudian dengan ID pengujian A003 menguji modul items fungsi edit items. Dari total 7 pengujian terdapat 4 defect. Kemudian pada ID A004 yaitu untuk menguji modul items fungsi delete items dengan total pengujian 4 ditemukan 0 total defect. Kemudian dengan ID A005 untuk menguji modul items fungsi view history dengan total pengujian 2 ditemukan defect sebanyak 0. Berikutnya adalah ID A006 untuk menguji modul transactions fungsi input barang masuk. Dari total pengujian sebanyak 6 ditemukan 1 defect. Kemudian untuk ID berikutnya yaitu A007 yang menguji modul transactions fungsi input barang keluar. Dari total pengujian sebanyak 7 ditemukan defect sebanyak 0. Berikutnya adalah dengan ID A008 untuk menguji modul transactions fungsi return barang. Dengan total pengujian 3 ditemukan defect sebanyak 0. Kemudian untuk ID A009 dengan modul suppliers fungsi add supplier. Dari total pengujian 6 ditemukan defect sebanyak 3. Kemudian dengan ID A010 untuk menguji modul suppliers fungsi edit supplier. Dari total pengujian sebanyak 4 ditemukan defect sebanyak 0. Berikutnya, dengan ID A011 untuk menguji modul suppliers, fungsi delete supplier, total pengujian 3, kemudian ditemukan defect sebanyak 0. Berikutnya adalah dengan ID A012, yaitu untuk menguji modul categories, untuk fungsi add category, dari total pengujian sebanyak 4 test case, ditemukan defect sebanyak 0. Berikutnya dengan ID A013, untuk menguji modul categories, fungsi edit category,
yaitu dari total pengujian sebanyak 3, ditemukan total defect sebanyak 0. Berikutnya untuk ID A0014, yaitu untuk menguji modul categories fungsi delete category. Dari total pengujian sebanyak 3, ditemukan defect sebanyak 0. Berikutnya adalah ID A0015 untuk menguji modul destinations, fungsi add destination, dengan total pengujian 4 test case ditemukan 0 total defect. Berikutnya untuk ID A0016 untuk menguji modul destinations, fungsi edit destination, dari total pengujian sebanyak 3 ditemukan 0 total defect. Lalu, pada ID A0017 untuk menguji modul destinations, fungsi delete destination, dari total pengujian sebanyak 3 test case ditemukan 0 total defect. Dan pada ID A0018 untuk menguji modul users, fungsi add user, dari total pengujian sebanyak 4 ditemukan 0 total defect. Dan pada ID A0019 untuk menguji modul users, fungsi edit user, dari total pengujian sebanyak 3 test case ditemukan 3 total defect. Lalu terakhir, dengan ID A0020 untuk menguji modul users, fungsi delete user, dari total pengujian sebanyak 3 test case ditemukan 3 total defect. Kalau kita akumulasikan, total pengujian ada sebanyak 86 skenario dan ditemukan 17 total defect. Berikut adalah perhitungan untuk menghitung total hasil pengujian. Dan kita mendapatkan nilai valid atau test case pass-nya yaitu 69 dari 86 total skenario. Untuk menghitung test case pass, kita bisa menggunakan test case pass per total test case dikali 100%, yaitu 69 per 86 dikali 100%, dan kita dapat hasilnya yaitu 80,23%. Untuk test case failed bisa dihitung dari find test case failed per total test case dikali 100%, yaitu 17 per 86 dikali 100%, dan didapat hasil yaitu sebesar 19,77%. Kesimpulannya, yaitu persentase test case pass pada warehouse system sebesar 80,23% dan test case failed sebesar 19,77%. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar fungsionalitas inti sistem telah bekerja dengan baik. Namun, terdapat 19,77% defect yang menunjukkan adanya kegagalan validasi yang signifikan. Nah, kegagalan ini kebanyakan pada kondisi atau teknik pengujian boundary value analysis atau BVA, yaitu ketika melakukan penanganan input angka negatif atau quantity melebihi stok dan ketidakmampuan memvalidasi nilai input yang ekstrim seperti menggunakan eksponen dan lain-lain. Baik, perkenalkan nama saya Viko Kaganirwanto, NIM 67202300. Hari ini saya akan mempresentasikan pengujian white box. Pertama-tama, white box testing dilakukan untuk memvalidasi logic pipe setiap fungsi dalam aplikasi, edge case dan boundary condition, security aspect, XMS, SQL injection, authorization, data validation, dan type conversation. CROD operation dengan proper error handling. Nah, lalu ada scope dari tes ini yang bakal diuji hanyalah bagian blueprint dari out bp.py, lalu ada blueprint kategori bp.py, dan blueprint items bp.py. Nah, lalu untuk environment-nya, tes ini bakal dilakuin dari aplikasi saya. Aplikasi ini saya buat untuk TR Kapita sebenarnya. Lalu sudah di-deploy di GCP. Lalu untuk framework-nya, kita pakai library dari Python, ada PyTest, lalu ada pattern-nya sendiri versi 3.13, lalu ada database mock-nya untuk dummy database-nya, coverage tool-nya pakai PyTest, lalu ada mock framework-nya, PyTest mock 3.15, lalu ada test client-nya menggunakan Flux test client. Lalu ada metodologinya, ada statement coverage, menguji setiap baris kode yang dieksekusi, branch coverage, menguji kondisi if-else, try except, lalu ada patch coverage, menguji kombinasi logic pipe dengan berbagai input, lalu ada boundary value testing, empty value, extreme value, invalid format, lalu ada security testing juga, SSH prevention, ada SQL injection, authorization, authentication. Lalu untuk struktur dari folder testnya sendiri, saya bagi ada 4 file. Yang pertama ada confess.py, itu untuk config untuk melakukan testing ini. Lalu ada testout.py, tes untuk yang dilakukan untuk file outbp.py. Ada test login logic, test session management, authorization decorator, password security, input sanitation, logout functionality, test role-based access, lalu juga ada tes kategories.py. Ada 15 tes. Ada tes kategori API, creation, update, delete, data validation, dan duplicate. Lalu ada tes item.py.
Ada test item retrieval, ada test item creation, test item authorization, test item data validation. Lalu hasil dari test out ringkasannya seperti ini. Dari 23 test case-nya, itu 23-nya pas semua. Lalu tidak ada yang fail dan ini berjalan selama 37 detik. Nah, dari test out ini itu sudah meng-coverage 60% dari out bp.py. Lalu analisanya, keamanan login dan kata sandi berfungsi baik. Login valid dan invalid merupakan menerapkan hashing PBKDW F2SH256 dengan handle shape. Ini hashingnya ini pakai workers. Lalu ada manajemen sesi dan akses GWT. Lalu mampu menggenerate dan verifikasi token dengan benar. Dekorator login required melindungi rute privat. Lalu ada kontrol akses dan sanitasi input. RABAC berfungsi mekanisme sanitasi efektif mencegah SSS SQL injection dicegah via parameterized queries. Lalu ada hasil tes kategori, ada 14 test case yang pas semua juga. Durasinya 0,12 detik. Dari test case ini itu sudah meng-coverage 86% dari kategori bp.py. Analisisnya fungsional dasar rate itu berjalan dengan baik. Pengguna login dapat memerah daftar kategori. Respon 404 not found juga berfungsi. Keamanan akses, create, update, delete diterapkan dengan baik via decoration login required. Role required admin persetujuan user biasa ditolak. 403 forbidden. Lalu ada integritas data dan validasi input. Validasi nama, kosong, duplikat berjalan baik. Sanitasi input diterapkan menggunakan mekanisme soft delete. Jadi, waktu delete di sini itu nggak terhapus di database-nya, tapi hanya mengubah statusnya dari aktif menjadi inaktif, seperti itu. Lalu ada hasil tes item. Dari 13 tes item juga semuanya pas. Lalu durasinya 19 detik, 0,19 detik. Dari 13 tes item ini, itu sudah meng-coverage 53% dari item bp.py. Analisa tes item, pengambilan data atau gate-nya berjalan konsisten, dapat menemukan daftar item dan area kosong saat database kosong. Lalu mampu menangani input harga string 500.5, 500,5 itu diubah ke float. Input tidak valid ABC ditolak juga. Lalu ada authorization-nya. Akses baca gate memerlukan login. Akses tulis post atau create dilindungi ketat oleh role requirement admin. Kalau selain itu ditolak 403 forbidden. Lalu ada normalisasi ID. Mekanisme kuat untuk menjaga konsistensi objek ID MongoDB, memastikan query database berjalan lancar. Lalu ada kesimpulan akhirnya dari white box testing ini, keamanan dan kualitas kode sistem memiliki fondasi keamanan yang kuat, yaitu dengan hashing PBKDF2SH256 itu dari workers, lalu ada GWT, SSS, atau SQL Injection Protection, RBAC berjalan baik. Integritas data dan fungsionalitas. Integritas data dijaga melalui validasi input yang ketat, input kosong, tipe data, nilai batas. Fungsionalitas CRD lengkap. Kesimpulannya, fungsionalitas utama, autentikasi kategori item menunjukkan kualitas yang baik, dengan cakupan kode 47%. Jadi, tes ini itu sudah mencakup 47% dari proyek saya atau website saya. Lalu, ada kategori sendiri itu yang sangat tingginya itu 86 coverage dari test case-nya. Fungsionalitas yang diuji dinilai sangat baik dari sisi keamanan, kualitas code, dan validasi data. Lalu ini ada kesimpulannya. Persentase test case test pass barrel system sebesar 80,23% dan test case failure sebenarnya 19,77%. Lalu sebagian besar fungsionalitas TI sistem telah bekerja dengan baik. Rekomendasinya diperlukan perbaikan pada kegagalan validasi sekitar 19,77%, terutama pada kondisi boundary value BVA seperti penanganan input angka negatif, validasi quantity yang lebih stok, validasi nilai input ekstrim yang sangat besar. Lalu ada referensinya. Lalu sekian presentasi dari saya. Untuk source code-nya sudah saya upload di GitHub saya, nanti linknya ada di situ. Lalu untuk websitenya
juga akan diberikan linknya, websitenya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.